Fake, real, fake, real, fake, real. Kamu tahu yang mana yang fake, mana yang real? Saksikan habis ini. Hai guys, kita dari tim Turbo. Jadi di sini kita suruh bedain mana yang asli dan palsu. Sebelumnya kita introduce sama kita dulu. Nama gue Yeni sebagai housewife. Ini gue Ricardo, lagi sekolah di US tapi lagi pulang ke sini. Gue Albert, gue kerja sebagai asisten. Gue Jovi, gue kuliah di Langsung. Gue Andrew, gue desainer. oke, jadi langsung kita mulai aja. Ini ada di sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Gue bilang ini per kiri yang asli. Kiri yang asli. Kalau menurut gue, yang ini yang asli. Kiri yang mana? Kiri. Yang asli yang kiri deh. Kiri. Jadi kanan yang fake. Ini mirip banget sih, tapi kayaknya ini sih yang asli. Yang ini. Soalnya kalau dari overall shape-nya, ini kalau menurut gue lebih bagus gitu, kayak shape bentuk bukan bagian yang ininya. Jadi kita mau ini ya. Kiri. Ini yang asli, ini yang Gue bilang ini lebih susah karena kayak polos banget. Gue cuma lihat dari belakangnya ini. Menurut gue yang ini yang asli karena lebih mikuk ke atas. Jadi menurut gue kanan kiri. yang kiri yang asli. Oke, kalau menurut gue masih sama kayaknya yang kiri juga yang asli. Dari ininya pun sama banget. Tapi ini lebih kayak halus deh. Ini kayak lebih kasar sebelah kiri. So, ya udahlah, kayaknya yang kiri yang asli. Gue anti mainstream deh, ini yang asli. Overall shape-nya juga mirip banget. Tapi gue lebih suka shape-nya yang ini, jadi menurut gue yang ini yang asli. Jadi overall majority bilang dari kita, 4 dari kita kiri yang asli, kanan yang asli. Agree ya? Gue ngerasa nggak tau kenapa ini lebih glossy, soalnya ini lebih kayak matte gitu loh. Jadi gue bilang kanan ya. Menurut gue kayaknya masih kiri yang asli. Gue ngeliat dari busnya aja. Kalau secara feeling gue kayaknya kanan deh yang asli, kiri yang masuk. Karena semuanya pilih ini, gue ini. Tadi Gue jarang lihat di V1 juga ya, jadi gue juga nggak ngerti juga. Tapi biasanya orang-orang bilang kan dari patternnya apa segala macem. Tapi ini patternnya benar-benar mirip banget. Sama kan dia. Benar-benar sama banget. Kalau menurut gue yang ini ya. Jadi buat bulan ini overall kita majority 4 dari kita bilang kanan ya, kanan yang asli, Albert. kiri yang palsu. Halo guys, kita dari tim Pro ya. Sekarang kita mau bedain which one yang fake sama yang real nih. Hai, gue Renaldi, gue sekolah di US lagi liburan di sini. Halo, gue Elton. Hey, Winston. Halo, gue Joshua, temennya Bimo. Kayak ini yang asli karena dari stripe-nya ya lebih kelihatan real sih. Kayak terlalu keren. Kalau menurut gue yang sebelah kanan yang Iya, kayaknya ini apa stripnya lebih gimana ya, like proporsional Yeah, gitu ya. proportional. So I think this one is real. Kalau gue sih dari pertama sininya aja udah kelihatan ya. Terus depan ininya tuh nggak kayak gini men. Beda banget, lu bisa lihat sih. Ininya juga beda proportionnya ya. Yang kalau sudah tahu legit dari sini stripe udah jelas. Ini nggak perlu dijelasin lagi, semua orang udah pasti bisa lihat stripe-nya. Fontnya udah kelihatan. Dari tulisan stripe-nya lu bisa bedain ini tipis tebelnya, yang kanan ini fake, yang kiri legit men. Lu bisa bedain sendiri. Udah aja sih. this one kayaknya yang fake karena fontnya lebih tipis, terus jalan juga kayak beda ya. Ini bisa dibandingin nih pantat belakangnya ini.
Kalau kayak yang real nih kayak lebih montok gitu banget. Dia lebih keluar gitu, kalau ini lebih gepeng gitu. Oke, jadi kalau dari tim pro, we think yang ini, this is the real one. Karena mungkin kalau dilihat dari stitching sini lebih gimana ya, like clean ya, lebih bersih Dan material di sininya tuh lebih agak beda sedikit dari close up kali ya, biar bisa kelihatan lebih smooth ya kan. Kalau dari dalamnya, dari stitchingnya sih yang ini yang fake ya, soalnya jahitannya naik gitu di sini. Sedangkan kalau yang real harusnya dia rata. Harusnya yang itu enggak. Harusnya itu enggak garis-garis kayak gini nih. Jadi yang ini dari one, yang dari one. Ini fake one. This one, it's like nggak bersih gitu. It's like not smooth. Stitching depan agak beda juga. Oh, pattern yang ini mirror jelas. Itu aja sih yang legit tuh kelihatan. Yang gue pegang tangan kanan ini legit. Ini fake. Gue Tommy dari Shops. Basically tadi udah ada pro dan kontra, siapa yang menang siapa yang kalah. Pro-nya reputasi di ujung tanduk pertaruhan. Kita kasih tahu sekarang yang benar yang mana. Kalau dari pro tadi pilihnya yang mana aja? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri semua. Kalau kiri kanan. Basically yang tim pro benar semua ya. Yang tim pro benar semua. Tebakannya kiri semua, bukan tebakan ya, hasil analisanya. Hasil analisa kiri benar semua. Mungkin bisa tahu kiri yang legit semua ya. Balik lagi, kita sekarang mau ngomongin yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Semoga mengedukasi kalian bisa bedain yang mana yang asli, mana yang palsu. Ya, kita di sini buat membantu kalian supaya menjadi smart buyer juga, nggak ketipu sama orang-orang yang ngakunya asli tapi barangnya sebenarnya replika. Jadi di sini kita membantu memberikan guidelines beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membeli sepatu Yeezy. Ya, mungkin kita mulai dari mana, Om? Mungkin overall dulu kali ya. Kalau gue mau ngejelasin overall dulu, basically kalau dari feel test, boost tuh pasti beda rasanya. Cuman sekarang karena KW-nya atau replikanya udah bagus banget, boost itu udah mirip banget asli sama palsu. Nah di situ baru kalian ngecek di situ. Mungkin kita mulai dari Pirate Black dulu aja kali ya. Nah, Pirate Black ini basically V1-nya Yeezy. Kalau kalian bedain, mungkin kalau kasat mata suka nggak kelihatan. Cuman hal pertama yang paling dilihat, gue bilang paling gampang adalah di bagian sweat dalamnya sini. Kalau yang asli dia nggak totally hitam, malah agak hijau-hijau sedikit. Yang kedua dilihat adalah bagian bawahnya, outsole-nya. Jadi di sini busnya juga agak beda. Terus yang di bagian tulisan bus ini, actually ini adalah tempelan. Jadi part of the outsole, tapi merupakan tempelan. Kalau dia yang asli, material si yang ada tulisan bus ini dan di sole lainnya materialnya sama. Sedangkan kalau yang di palsu, ini kelihatan banget kalau ini karet dan materialnya tuh beda dari outsole. Red stitching di pull tab belakang ini, ya kita perlu perhatikan kalau untuk ini Yeezy Pirate Black tahun 2015 jumlahnya ada 8. Jadi ada 8 dots merah di dalam kotak warna abu-abu ini full tab belakang. Jika ada stitching yang terpotong seperti ini patut diragukan. Jadi kalau kalian tekan, ini lebih lembek, yang ini agak lebih keras, agak sedikit ada resistance. Jadi yang asli itu biasa, apalagi yang Yeezy rilis kedua, itu biasanya agak lebih keras. Kenapa? Di dalamnya di situ soalnya mereka nambahin ada kayak
kayak semacam bantalan. Tapi ini untuk yang di Pirate Black rilis kedua only. Buat Pirate Black itu aja kali ya. Terus kita lanjut ke Beluga dulu yang lebih gampang ya. Nah, paling ketara tuh paling gampang ngebedain Beluga adalah satu dari stripe-nya ini, orange stripe. Nah, yang asli yang ini, yang di sebelah kiri gua, di sebelah kanan kalian berarti, yang palsu yang sebelah kanan gua, sebelah kiri kalian. Bantu pegang Boleh. Nah, jadi kalau misalnya dibedain, kalau yang palsu jarak antara stitching dengan red stripe-nya ini lebih jauh, mungkin sekitar ada setengah senti. Cuman kalau yang asli biasanya dia nempel banget, paling sekitar 2 sampai 3 mili. Kalau yang legit, kalau kita tekan seperti ini ada support di bagian sini, tidak turun begitu saja, nggak kolaps. Kalau ini gua tekan habis sampai bawah. Kolaps. Ini perbedaannya. Ini the legit Beluga seperti ini. Jadi kalau kita tekan bahannya, dia tidak balik. Karena apa? Perbedaan material tersebut. Kalau yang legit kita tekan, dia membawa balik. Kita lihat di bagian depannya. Ini ditekan, tidak balik. Ini ditekan, ini langsung membawa kembali. Terus dari warna busnya sendiri juga kelihatan sih. Jadi kalau kalian punya NMD, Ultra Boost atau basically Yeezy, di yang asli itu busnya akan agak sedikit lebih kuning. Ini cukup ya kalau yang buat? Kalau Beluga cukup sih. Nah, sekarang yang paling susah adalah yang Yeezy V2 Bread. V2 Bread ini menurut gue adalah salah satu Yeezy V2 yang paling sulit dibedakan legit dan replikanya. Kalau kita nggak melihat langsung barangnya seperti ini, mungkin kita udah salah ya tadi. Kalau dari foto, nah ini saran juga buat kalian. Jadi kalau mau minta tolong di legit check, gua saranin mendingan barangnya di bawah daripada cuman di foto, bantuin legit check dong. Karena dari foto kan suka ada bias, lightning, warna dan segala macam. Yang replika ini tidak bisa berdiri tegak, selalu ada bagian yang kolaps. Ya, ini pengaruh dari perbedaan material tersebut. Jadi kalau yang legit itu memang materialnya jauh lebih bagus, jadi dia bisa mensupport keseluruhan body. Perbedaan yang cukup jelas itu dari busnya, masih dari bus ya. Memang ini yang replika ini sudah menggunakan BASF yang bagus. Busnya bagus sih. Ya, busnya nggak bohong, bagus banget yang tapi replika. kalau kita lihat secara langsung, ini masih terlihat perbedaannya dari finishingnya, warnanya, dan teksturnya. Ini masih berbeda. Licin banget kalau yang palsu ya. Kedua yang bisa kita lihat adalah di bagian outsole ini yang replika terlalu transparan. Kalau disebut semi translucent seperti ini. Untuk yang legit tidak setransparan itu. Bagian busnya tidak nembus seperti ini. Sebalik sama Beluga. Kalau Beluga dia agak lebih transparan gitu. Karena kuning. Nah, kalau Yeezy Bread ini gue saranin sih kalau mau legit check harus satu keseluruhan. Kita juga perlu melihat boxnya, nggak bisa cuma lihat sepatunya karena di luar itu sekarang banyak banget trik orang boxnya asli, isinya replika, atau boxnya replika, isinya asli. Nah, sedangkan kalau sepatunya asli, boxnya replika itu juga nggak bisa dijual, kan? Bener nggak? Kita dari toko juga saranin sih kalau mendingan satu belanja di tempat yang terpercaya. Sumber itu sangat penting. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu barang replika itu, kenapa biasanya kita bisa dapat barang replika? Biasanya karena pengaruh harga. Ya, kita tergiur harga yang mirim, baru kemudian bisa menjadi masalah. Apalagi ini bocoran aja buat kalian. Jadi produksi Yeezy itu Adidas memproduksi Yeezy setelah brand ini, dimulai dari brand ini ke belakang. Produksinya itu terbagi jadi dua pabrik. Jadi untuk rilis yang di awal mereka cuma pakai satu pabrik. API aja. Untuk sejak brand ini dia menggunakan pabrik CLU dan API. Dan di produknya sendiri ada perbedaan dan di box labelnya sendiri juga ada perbedaan. Walaupun dua-duanya ori, jadi barang dari dua pabrik itu agak sedikit beda, nggak ketara-ketara banget, cuman masih bisa dibedain. Oke Tom, sekarang kita lanjut nih. Tadi kan kita udah bicara sepatunya. Ya, fisik ya. Sekarang kita dari bicara mengenai boxnya. Karena menurut gua paling penting dan step awal pertama untuk legit check itu adalah kita perlu melihat dulu boxnya.
kalau boxnya legit baru kita lihat sepatunya. Tapi kalau boxnya aja udah nggak legit, Sepatunya lupakan. ya sepatunya lupakan saja. Kalau misalnya labelnya aja udah salah bikinnya, berarti kita lupakan saja. Size label di box Yeezy ini ada dua macam. Yang 3 size seperti ini artinya sepatu ini rilisnya hanya di US. Kalau rilis di US, dia di sini tulisannya UPC. Kalau dia ada 6 box di sini, itu artinya rilis internasional. Europe and Asia. Iya, di luar US. Di luar US dia menggunakan 6 box size. Dan di situ tulisannya EAN. Nah, khusus untuk UPC ini, kita lihat, perhatikan di bagian sini. Untuk yang legit selalu untuk yang legit selalu ada space di antara barcode dengan angka. Angka ini maksud angka yang 88772 ini. Selalu ada space di antara barcode dan angka. Oke. Untuk yang replika, untuk barang ini tidak ada space. Dan ini sudah pasti barang replika. Kedua, untuk sepatu UPC atau Yeezy yang rilis di US, ini selalu diikuti dengan tulisan ABS Box US. Oh iya, benar. Seperti ini. Nah, yang di sini tulisannya ABS Box US, yang di bagian replika ABS Box doang, nggak ada US -nya. ABS Box ini sebenarnya untuk label internasional, bukan untuk label US. Kedua, kesalahannya juga terdapat di sini. V10. V10 ini juga adalah kode untuk label internasional. Sedangkan di semua label UPC, setelah ABS Box US, di paling belakang ini selalu V02. Nah, jadi kalau kita untuk melejit cek sebuah Yeezy, kita lihat dulu. Kalau memang dia UPC, kita perhatikan dari barcode ini. Kalau memang sudah salah, ya kita nggak perlu lihat lagi yang lain. Tapi kalau ini udah benar, baru kita lihat yang lainnya. Ya, di sini juga terdapat beberapa kesalahan font dan ukuran pada box hitam ini. Oh, iya beda. Iya. Jadi kalau kalian lihat di bagian yang asli, jarak antara box hitam ke border stikernya ini itu tipis, kecil gitu. Sedangkan yang di sini jarak antara box hitam ke border stikernya tuh lebih tebal. Iya, terlalu jauh. Bagian label ini cukup penting dan masih banyak banget replika yang gagal untuk menduplikat bagian size label ini. Selain juga kita perlu lihat fisik box overall, fisik boxnya, warna dari font tulisannya ini semua gitu. Tapi paling penting kita perhatikan dulu size labelnya. Mungkin cukup sampai situ sih kok ya. Semoga overall Yeezy sih begitu ya. Semoga yang kita sharing ini bisa ngebantu untuk edukasi dan supaya kalian nggak ketipu-tipu sama seller yang ngakunya asli tapi palsu. Pokoknya intinya be a smart buyer, belanja dari source yang kalian udah yakin. Dari kita, karena gue nggak jualan barang palsu. Dari Level Up juga nggak pernah jualan barang palsu. So basically itu aja, semoga membantu. Bye guys. Thank you banget lo di sini lo. Jadi gimana nih kesimpulan lo selama ini? Jadi menurut lo dari semua yang tadi kita ngecek, lo pasti bisa melihat kan perbedaan asli sama yang tim cukup pun masih bisa. Oh, dari 3 dia mereka masih bisa melihat yang benar. Pasti soalnya memang beda kualitasnya juga sih. Emang kalau kayak gini dapetnya dari mana sih? Jujur ya, gue aja nggak tahu. Oke, jujur aja gue buka-buka di sini. Kalau ini kita gue kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Yeezy yang PK ini, yang perfect ini, yang terkenal ini dari Yeezy Raknya. Tapi kalau gue pribadi, gue beli yang baru, beli yang bagus, beli yang real, itu gue beli dari Level Up, Universal Watch, sama dari Sweatshop. Mereka bertiga ini benar-benar gue bisa datang. Mereka ada toko masing-masing dan you can come. Satu di Sweatshop itu ada di dekat SCBD di Gunawarman, Level Up itu di daerah Pluit, dan Universal Watch itu di Surabaya. Jadi mereka punya toko masing-masing dan kalian bisa datang, kalian bisa ngecek dan kalian bisa tahu mana perbedaan real dan fake. Dan bagi lu sendiri nih, Job, lu ini kan ahli paham. Gue dengar lu mau nih kasih giveaway ya. Jadi untuk kalian-kalian ini yang di sini, yang kalian masih ragu mau ngecek gimana supaya bisa dapet lagi cek yang secara aktual, secara yang benar-benar yakin deh kalian bisa legit ini real or not.
simply follow aja di Ubasila Society, follow Instagramnya juga di bawah ini semua. Dan gitu kalau kalian mau menang, 10 pemenang yang tulis komen hashtagnya itu adalah legit me up, kalian itu akan mendapatkan legit check dari si Joshua. Jadi itu aja buat kalian, thank you banget udah ngikutin, moga-moga kalian beruntung. Jangan ragu-ragu nanya kita, jangan ragu-ragu nanya Joshua juga. Thank you so much, thank you for watching us. See you next week.